Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali bersama kami program Orasi. Semua bisa bicara Di sini. Pemirsa, keberadaan perguruan tinggi di Provinsi Jambi itu sudah tidak diragukan dan kontribusinya sudah sangat nyata. Tetapi masih banyak problema yang muncul di sana, terutama terkait dengan apakah keberadaan perguruan tinggi itu diakui, kemudian apakah perguruan tinggi itu sebuah pilihan, sehingga masyarakat masih berasumsi kalau mau kuliah harus ke luar Jambi. Nah, kita akan bahas itu, dan di tengah kita sudah hadir ini orang-orang yang sangat berkompeten di kampus Universitas Nurdin Hamzah. Dan telah hadir di sini kebetulan ada waktu dan kesempatan Pak Rektor, Pak Dr. Insinyur Rizwan MMSI. Iya, benar. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Ini lagi liburan ya? Iya, kita lagi libur semester. Libur semester. Dan walaupun kondisi libur secara akademik, tapi aktivitas kampus tetap berjalan. Masih berjalan. Tetap berjalan. Kalau dosen tak ada libur. Oh, dosen tapi libur. Sivitas akademika nggak libur, Tidak ada kecuali mahasiswa. Mahasiswa Oke. ada libur. Oke, beliau adalah rektor Universitas Nurdin Hamzah dan itu masih berlangsung sampai sekarang Pak ya. Pakai masa jabatan juga Pak? Mas, pakai. Sampai nanti saya berakhir nanti Desember 2024. Oh, tahun ini ya, Desember tahun 2024. Ya, mudah-mudahan Lanjut. lanjut lagi. Boleh ya? Yang nggak boleh itu 3 periode ya? Pemirsa, juga hadir di tengah-tengah kita ini Wakil Rektor 3 Universitas Nurdin Hamzah ini, Pak Burlian Sanjaya MA. Nah, beliau ini adalah sahabat saya juga. Apa kabar Bang Burlian? Alhamdulillah Bang. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Ya. Nah, ini walaupun dosen tapi kami lebih akrab manggil beliau ini Abang. Oh, Saya kan masih muda. sudah sering komunikasi Pak. Iya. Sering akrab gitu. Ya, alhamdulillah. Bang Burlian, kalau WR3 itu membidangi apa ya kalau di kampus? Ya, baik. Sebenarnya kalau tergantung ini ya, beberapa kampus berbeda. Kebetulan kalau di Di kami Unhanya? di bidang WR3 ini menangani ada 3 subbidang, Oke. yaitu bidang kerjasama, kemudian humas, kemudian juga kemahasiswaan. Oke. Jadi ada 3 bidang. Dan sesuai kebutuhan biasanya Bang. Kalau di kampus yang lain mungkin ada yang berbeda, ada yang dispesifikasikan kemahasiswaan aja, kerjasama aja. Nah, kebetulan saya agak banyak dikit kasih Gabung. Pak Rektor, iya. Iya. Ada 3 bagian. Wah, Porsinya itu banyak. porsinya agak banyak. Dipegang oleh satu orang. Satu ya? orang. Nah, gitu. Ya, mungkin Pak Rektor lihat siapa orangnya dulu Oh, iya. kan, makanya dikasih amanah yang seperti itu. Pak Rektor, Iya. kami ini kan belum tahu nih. Setahu kami dulu tuh kita di Jambi taunya itu bukan Universitas Nurdin Hamzah. Iya. Taunya dulu apa? STISIP ya? STEMIK. STEMIK ya, Iya. STEMIK, Iya. STEMIK Nurdin Hamzah. Dan lingkupnya juga nggak banyak. Orang taunya kalau pengen sekolah komputer ke sana. Iya, Nah, oke. tapi sekarang sudah bertransformasi menjadi Universitas Nurdin Hamzah. Mungkin bisa diceritakan ke kita, Iya. Pak? Ya, ini memang masyarakat Jambi tahunya kampus kita Universitas Nurdin Hamzah itu STMIK Nurdin Hamzah. STEMIK. Jadi 3 tahun yang lalu, tepatnya di akhir 2019, ya kita melebur ada 2 sekolah tinggi, Oke. STISIP Nurdin Hamzah, Nah, kemudian STMIK Nurdin Hamzah. Itu kebetulan punya satu yayasan, Yayasan Jambi Nurdin Hamzah. Jadi keluar izin penggabungan 2 institusi ini, ya, 2 izinnya penggabungan 2 institusi menjadi Universitas Nurdin Hamzah yang kita panggil sehari-hari dengan UNH. UNH. Oke. Ada 5 prodi itu Bang, 5 Hmm. prodi. Jadi STMIK Nurdin Hamzah itu berubah menjadi fakultas Pilkom namanya, Oke. Pilkom, Fakultas Ilmu Komputer. Kemudian yang STISIP Nurdin Hamzah berubah menjadi Visipol dengan 2 prodi, ilmu pemerintahan dengan ilmu komunikasi. Oke. Di Visipol. Iya, di Visipol. Di Pilkom 3, ada sistem informasi, teknik informatika, dan teknologi informasi. Woi, keren-keren ya. Itu Bang Dan, cerita dan itu story-nya lah. Itu. Iya, dan itu memang program studi yang lagi digandrungi sekarang Betul. di era digital ya. Iya. Nah, dan politik sepertinya nggak ditinggalin nih. Berjalan kita. Oke.
itu Bang Mulian semuanya S1 ya? Ya, semuanya S1. Kita sebelumnya kan ada 4 program studi. Oke. Karena tadi nyambung disampaikan oleh Pak Rektor, salah satu syarat pendirian universitas kan harus ada 5 program studi. Oke. Jadi kita tambahlah di Fakultas Ilmu Komputer itu yang teknosi. teknosi. Gitu. Teknosi. Iya, namanya Teknologi teknik informasi. teknologi informasi, Pak ya. Teknosi. Nah, yang semuanya S1 dan alhamdulillah sudah terakreditasi dengan baik. Oh, sudah Sudah berpredikat terakreditasi Iya, dengan baik. terakreditasi dengan Iya. baik. Baik, baik sekali dan baik gitu kan. Baik sekali dan baik. Dan B gitu kan. Weh. Padahal umurnya baru 3 tahun, Pak ya? Iya, 3 tahun. Nanti Desember pas 4 tahun. Berarti capaiannya luar biasa ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena bukan baru berdiri ya. Betul. Kita kan sudah bertransformasi dari sekolah tinggi Dari sekolah awalnya. Nah, kemudian ya sekolah tinggi pun bukan baru-baru, udah lama juga kan berdirinya sekolah tinggi Udah. Universitas Negeri Hamzah ini. Dirinya dulu Universitas Negeri Hamzah itu mulai dari D3 dulu, Bang. Amik. Oh ya, Amik Amik, Jambi. benar. Ya, 92. Ah, 92. Amik 96 muncul STMIK STEMIK. 96. Kemudian 2000 akhir 2019 baru jadi WNH. WNH. Gabung dengan STISIP. Sip, gabung. Ya. Jadi melebur semuanya, Ya. merger ya. Ya, merger. Merger, jadi itu malah di level Ya, universitas. universitas. Ya, mudah-mudahan dengan predikat universitas mungkin lebih bisa mengembangkan ya. sayapnya. Karena posisi kampusnya luar biasa strategis, Pak. Betul. Di tengah kota. Di tengah kota, di jalan protokol. Iya. Iya. Jadi kalau orang mau searching itu pasti langsung dapat tuh. Nggak pun pakai Google, mungkin nanya aja Iya. kalau udah tahu tuh, itu Betul, kampusnya di situ. Biasanya orang manggilin kampus ungu, Bang. Kampus umum. Oh, makanya alma maternya. Iya. Sama dengan ini teh. Iya. Kita mahasiswa kita ramai, Bang ya. Alhamdulillah ramai. Iya. Dan aktivitas kampus berjalan terus ya. Aktivitas jalan terus kecuali itu tadi libur. Pas lagi liburan. Kalau kita dosen kebetulan tadi tidak ada Nggak libur boleh Pak ya. libur. Tetap berada di kampus gitu. Karena Kalau kegiatan dosen ada penelitian, pengabdian dan itu terus berjalan gitu. Nah, walaupun kalender akademik buat mahasiswanya libur. libur. Nah, Kalau mahasiswa mungkin mesti di press lah, di Iya, press ya. betul, betul. Sekaligus untuk bisa naikkan semester lagi. Jadi kampus kita itu sudah melebur dan jadi universitas dan tentunya sekarang kan tantangannya pasti beda waktu ini sekolah tinggi, Pak, Iya. dengan sekarang universitas. Keberlangsungan kampus itu kan salah satu tandanya keberadaan mahasiswa. Nah, ini mungkin punya strategi apa ya supaya mahasiswa itu tertarik untuk masuk ke UNH itu, Pak? Sebenarnya gini, Bang, di lima prodi yang kita punya, itu sebenarnya memang ada juga di prodi yang lain, perguruan tinggi Di lain. perguruan tinggi yang lain. Tapi tentu masing-masing punya kelebihan dan kekurangan yang apa yang harus ditonjolkan. Kita mungkin punya strategi itu. Salah satu strategi yang kita launching di semester ini untuk penerimaan mahasiswa itu adalah mahasiswa dari pekerja, Oh, kelas pekerja. bukan hanya tamat SMA saja, Pak ya? Ya. Orang yang sudah Orang-orang yang bekerja sudah pun kerja bisa diakomodir di situ untuk Ya. melakukan kuliah. kuliahnya hybrid, Bang. Ah, Bisa online, bisa offline. wow, kayak mobil, Pak. Bisa bahan bakar, bisa listrik. Bisa. Untuk Hybrid kelas ya? pekerja, untuk kelas pekerja. Khusus kelas pekerja. Iya. Nggak ada batasan Ada. umur berarti ya? Tidak ada batasan umur. Fleksibel ya. Misalnya saya nih pekerja, Mau kepengen- ngambil lagi bidang Iya. yang lain. Bidang ilmu politik cocok. Ya, saya kan belum S1 politik nih, Pak. Oh, Iya, satu iya. politik Pak. Pengen ngambil S1 politik, boleh? Boleh. Boleh. Bisa. Oke. Bisa langsung jadi dosen juga kelihatan. Oke, yang lain lagi mungkin Pak untuk apa yang menjadi daya tarik sehingga ini memang benar-benar pilihan yang tepat untuk berkuliah di situ. Jadi mungkin saya menambahkan Nah, oke, silakan, tadi yang Bang Mulya. disampaikan oleh Pak Rektor. Kita ini penerimaan mahasiswa baru untuk tahun akademik yang saat ini Bang itu sudah mulai di bulan Desember. Jadi ada Oke. 3 gelombang yang kita buka bulan Desember, kemudian nanti bulan Juni, kemudian terakhir Agustus. Ya. Oke. Nah sekarang ini sudah mulai berjalan, mulai dari Desember kemarin. Tadi yang disampaikan Pak Rektor, kita memang di samping kelas reguler juga kita buka kelas pekerja. Oke. Kelas pekerja ini memang agak fleksibel waktunya gitu. Apalagi sebenarnya COVID kemarin itu membuka sistem baru sebenarnya ya. Nah, jadi kita lihat kebutuhan hari ini teman-teman pekerja khususnya kadang-kadang secara
keilmuan mereka sudah punya pengalaman. Nah kadang-kadang secara formalitas itu saja yang mereka butuhkan. Nah kita bukalah dengan sistem hibrid tadi yang sama Pak Rektor. Hibrid. Nah kecuali mungkin terutama di Fakultas Ilmu Komputer kan ada beberapa yang harus praktek, mereka harus melalui lab di lab kita datang ke kampus. Nah, tapi kalau teori sebagian besar Bisa kita online. lakukan melalui Zoom dengan sistem, kebetulan kita ada sistem juga, nama sistemnya P-Class Pak ya. Iya. Di sana mereka bisa download materi, bisa komunikasi langsung dengan dosen, bisa Zoom juga. Jadi sudah dibangun. Sistemnya sudah kita bangun untuk yang Jadi hybrid, tidak harus untuk ke yang kampus. untuk online, tidak harus ke kampus gitu. Itu akreditasinya sama, gelarnya sama. Sama gitu. S1 kalau yang di Fakultas Ilmu Komputer gelarnya SIKOM. SIKOM kalau yang Visipol, kalau yang prodi Ilmu Pemerintahan itu SIP, kalau yang prodi Ilmu Komunikasi itu SKOM. Maaf tadi yang komputer itu SKOM, kalau yang Ilmu Komunikasi SIKOM. Nah, sama dengan gelar-gelar di luar lah. Artinya mahasiswa yang reguler yang setiap hari kuliah, kemudian dengan teman-teman yang mengambil hibrid tadi, ketika selesai masa kuliahnya dan mendapat predikat setelah penuh, itu gelarnya sama yang mereka dapat. Sama. Karena memenuhi sesuai dengan SKS yang ditetapkan. Yang mungkin membedakan mungkin dari kelas pekerja itu, satu sisi kita harus memang mereka direkomendasi ada informasi menyatakan mereka memang bekerja dari pimpinan bahwa mereka sedang bekerja di institusi ini, baik negeri ataupun swasta ataupun mungkin perusahaan ya. Jadi karena istilahnya kita pun memfasilitasinya berbeda dengan kelas reguler sebenarnya Pak. Nah memang mereka harus ada semacam bukti lah dari instansi mereka, surat keterangan bahwa mereka sedang bekerja. Jadi bisa kita sesuaikan dengan mekanisme yang kita ada. Ada batasan minimal nggak Pak? Misalnya satu kelas harus ada sekian orang. Siapa tahu saya bisa ajak kawan-kawan kan buka S1 kelas pekerja itu kelas pekerja kalau kuotanya 10 kita buka aja. Kita buka. Oh, asal sudah ada 10 berisi langsung buka kelasnya ya. Jadi dia nggak nunggu harus kuliahnya bersamaan dengan reguler. Jadi gelombang 1 itu kita kuliah ke percepatan. Oke. Ya, jadi kalau sudah kita bulan Maret kalau memang sudah terpenuhi kita langsung ini bisa jalan mereka. Nanti kan di ujung nanti mereka akan 8 semester itu akan terpenuhi juga semuanya kan di ujungnya. Yang penting proses SKS-nya sudah kita jalankan. Jadi sudah sangat dipermudah tuh ya, sehingga orang dapat gelar. Kalau yang mau transfer bisa juga Bang. Dia dari D3 mau masuk nyambung ke S1 bisa transfer, ada yang mata kuliah yang diakui, akhirnya dia dikonversi, jadi nggak perlu lagi kuliah ngulang gitu ya. Oke, jadi Pak Rektor, Pak Wakil Rektor, ketertarikan orang kan seperti program-program tadi nih. Nah, tentu nggak terlepas dari fasilitas dan sarana prasarana termasuk para dosennya. Kami juga pengen tahu tuh Pak, gimana profil dosennya, kemudian fasilitas apa aja yang ada, sehingga itu juga menjadi bagian yang daya tariknya. Tapi jangan dijawab dulu. Udah semangat Pak Rektor. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Oke. Kembali bersama kami program Orasi. Semua bisa bicara di sini. Oke. Pemirsa, tadi kita sempat terputus diskusi dengan Pak Rektor dan Pak Wakil Rektor terkait dengan fasilitas ini. Iya. Dosen itu juga menjadi kunci, Pak. Apalagi kalau yang jadi dosen itu public figure misalnya. Wih, kalau mau ketemu dengan Bapak itu di kampus itu. Nah, dosen kita gimana Pak di kampus ini? Alhamdulillah kalau dosen memang kita memenuhi syarat untuk dosen. Di kampus Pilkom juga ada yang doktor. Ya, jadi ada yang doktor. Di Visipol juga ada yang doktor. Jadi dosen-dosen kita juga ada yang S3. Lagi melanjutkan S3 juga ada sekarang. Sedang sekolah Pak ya? Iya, sedang sekolah. Nah, itulah kita didukung oleh dosen-dosen yang di luar dosen tidak tetap, artinya dosen luar biasa
juga kita didukung dari beberapa instansi. Praktisi, Orang-orang dari praktisi. praktisi juga. Oh, praktisi. Iya. Nanti Bang Desi bisa juga saya sekali. Bisa, bisa. Diundang nih ya. Iya. Luar biasa. Sudah pernah berapa kali Pak. Nah, ini kalau kita undang lagi. Siap, siap. Jadi kita pengen mahasiswa gitu mahasiswa kita banyak terima input Betul. yang beragam gitu ya, beragam. Baik dari praktisi, baik yang teoritis kan. Nah, itu kita tinggal itu cikal bakal mereka untuk mengupgrade kemampuan mereka. Oke. Kalau abang nanti kali undang lah. Oh, siap, siap, siap. Dan mungkin sedikit Nah. menambahkan tadi Bang. Jadi hampir 90% dosen-dosen kita sudah tersertifikasi Iya. sertifikasi dosen. Jadi hanya sebagian kecil yang belum gitu. Yang belum itu pun Standar menuju ke dosennya sana ya? sudah terpenuhi. Iya, Sudah terpenuhi. Tinggal mungkin sekarang ini lagi di-upgrade seperti Pak Rektor ini kan sudah pantas untuk lanjut ke guru besar mungkin Pak. Iya. Gitu. Kami doain, Mungkin Pak. itu. Iya. Mudah-mudahan. Bagi yang S2 mungkin sedang kita S3, usulkan ya. untuk lanjutkan S3, kemudian S3 kita upgrade untuk menuju guru besar, termasuk Pak Rektor, mudah-mudahan Pak ya. Ya. Nah itu untuk dosen-dosennya. Dan Dosen, Pak. alhamdulillah sebenarnya masih muda-muda lah. Ya. Termasuk saya gitu Iya. kan masih muda. Ya, Dan Berjiwa muda. Berjiwa muda. Lulusan dari beberapa kampus yang cukup ternama juga. Kita dari Jawa, dari UGM, dari UI, bahkan ada juga dari Jerman. Ini ada ibu Weh, tadi dari Jerman ada ya, ya. dosen Ilmu juga ya? komunikasi. Mm-mm. Kemudian dari Filipina juga Pak. Ada bukan orang Filipina tapi Tapi mereka sekolahnya lulusan. di Kemudian sekolah. dari Thailand ya, itu ini ya ada Iya. juga gitu. Nah jadi alhamdulillah dengan didukung oleh SDM dosen yang muda, energik gitu ya, yang pendidikan baik, agak mudah berkomunikasi sama kawan mahasiswa tentunya. Kalau ada hal yang berhubungan dengan ini, Bang, berhubungan dengan teknologi untuk membuat sistem kita juga siap. Oh, si aplikasi gitu gitu Pak ya? Iya. Ya misalnya di kafe ini kita butuh Iya. aplikasi kasir, Kasir, ya. misalnya atau aplikasi membangun bagaimana orang order Iya. nggak harus ke kasir, bisa tuh Pak ya? Bisa, bisa. Nah, Kan Kemarin mahasiswa kami sudah diminta diarahkan ke juga. robotik Pak ya, Iya. pengarahkan untuk Iya. mereka Sekarang pengembangan. kalau lihat fasilitas, kita punya fasilitas untuk robotik. oh, Jadi ada lab, ada 5 lab yang nah lab apa aja Pak yang 5 itu? multimedia, lab jaringan, jaringan, kemudian ada robotik. robotik. Ya. Itu isinya robot semua ya Pak? Nah, itu untuk Kuatirnya Jadi, robot. itu implementasi anak-anak. Oh, penjelasan anak. Ya. Kalau abang pengen coba, misalnya idenya ingin robot ini kira-kira seperti ini. Jadi kan sekarang semuanya kan arah pada AI gitu ya, Iya. artificial intelligence. Nah, jadi tinggal kemampuan anak-anak seperti itu. Kalau memang ada hobi seperti itu kita kumpulkan. gitu kan. Tapi memang imajinasi anak-anak sekarang Pak memang nggak terbatas. Betul. Kalau kita lihat mungkin dialami semua orang lah. Iya. Kita nggak pernah ngajarin anak kita itu Pak main gadget. Iya. Mereka nggak belajar bahasa Inggris. Tapi langsung Nah, bisa. Iya. mereka juga nggak diajarkan Iya. cara mengoperasionalkan. Tetapi ketika mereka pegang itu, nah langsung otomatis Betul. cepat. Artinya si pencipta tadi itu memberikan kemudahan yang luar biasa. Iya, iya. Apalagi kalau sudah dewasa, tentu kan peruntukannya udah harus jelas. Nah, Tujuannya apa? kecenderungan anak-anak sekarang memang belajar mandiri itu begitu. Oke. Ya, jadi memang kita mungkin kampus fasilitator kemudian berarti kalau secara kemandirian lebih mandiri. Lebih mandiri anak-anak. Satu lagi mungkin fasilitas yang kita punya, kita punya podcast juga di kampus. Oh, ada podcast juga? Ada. Waduh, asik dong. Ya. Bisa ini ya. Dan Bisa, nanti abang kalau nggak ada sumber kita undang. Oke, siap. Oh, ada Ada, podcast juga, ada, bagian ada. dari anak-anak untuk yang Lab. khusus untuk Prodino Komunikasi. Jadi kawan komunikasi ada lab ini Pak ya, lab Ya. desain grafis. desain grafis juga ada. Desain Ada. grafis. Kemudian Mungkin mereka langsung dia mengoperasikan edit Video. Edit video. fotografi juga. Videografi, fotografi, Fotografi. lengkap semua ya. Tentu yang Termasuk komunikasi. peralatannya. Peralatan Iya, kita iya. alhamdulillah lengkap. Kalau wisuda kadang-kadang anak kami yang Yang- yang Jadi tidak undang fotografer atau videografer dari luar ya. Alhamdulillah Sudah, sudah Langsung bisa lah digunakan. kita aplikasi. Jadi kita ilmu punya drone juga untuk drone. ya. Berarti memang aplikatif ya. Iya. Ya, ya. Jadi Ilmuwan yang digunakan. tadi yang disampaikan mungkin Pak kita tambahkan di antara program studi yang kita miliki ini sebenarnya ada program studi yang boleh dikatakan di Jambi ini prodi kita nih, ilmu komunikasi. Wikom. Ya, ilmu komunikasi ini sebenarnya trennya lagi sangat luar biasa Benar, gitu kan.
Apalagi sekarang dunia kerja seperti tadi videografi, desain grafi, fotografi dan sebagainya. Itu memang wilayahnya teman-teman itu. Dan alhamdulillah kita labnya sudah punya, kemudian fasilitas kamera dan sebagainya kita sudah Untuk lengkap. praktek gitu. anak Sudah lengkap ya. kita, sudah lengkap. Jadi anak-anak alhamdulillah sudah kalau buat ini mereka sudah bisa sendiri untuk ininya pengembangannya. Jadi kebetulan Pak, ini saya dapat cerita ada teman mau masukin sekolah kuliah anaknya di Jawa sana. Kebetulan fakultas yang mau dituju itu ilmu komunikasi Pak. Apa statement orang di sana? Oh ini susah masuknya. Loh kok susah? Ya. Itu grade-nya sudah hampir sama dengan kedokteran. Iya. Trennya Pak seperti itu. Kalau dulu kan ya kalau istilah dalam kasta tertinggi itu kedokteran, Betul. misalnya Pak. Iya. Tapi sekarang itu sudah diimbangi dengan ilmu komunikasi. Jadi yang perlu jauh-jauh lagi ke Jawa, Bang. Jambi Sudah ada di Jambi. sudah ada di Di UNH gitu kan. Iya. Dan pinggir jalan. Dan Iya, pinggir jalan. pinggir jalan. Gitu aja. Dan insya Allah kita sudah lengkap juga untuk tempat praktek mereka. Oke. Ya, untuk praktek anak-anak komunikasi cukup lengkap gitu. Ya, sudah ada lab-nya ya. Ada labnya. Nah, terus Pak, kira-kira apa aja yang bisa diakses oleh publik, oleh masyarakat, terutama mungkin para pencari kampus nih, mereka mau kuliah, nah apa saja yang bisa diakses untuk bisa dapat informasi tentang UNH ini? Iya. Kita mungkin saya ini Iya, Pak, itu Pak Budi juga Iya. bagian dari Bagian beliau ya? dari Oke. PMB, penerimaan Jadi, mahasiswa baru. untuk penerimaan mahasiswa baru hari ini kita sudah bisa melalui online, Oke. gitu ya. Sebenarnya bisa dibuka melalui web kampus juga bisa, atau langsung ke mungkin nanti kalau seandainya bisa ditampilkan MB, Oke, ininya, bisa. apa ID-nya mungkin Ah. kami sampaikan gitu ya. Kemudian mungkin teman-teman juga kawan mahasiswa kita sebenarnya lagi keliling juga nih Bang, keliling ke beberapa sekolah Kabupaten. di seluruh kabupaten untuk sekaligus silaturahmi, memperkenalkan ini, memperkenalkan kampus gitu kan. UNH Ghost School ya? Betul. Nah, gitu. Jadi teman-teman juga bisa lihat di Instagram kita, Instagram Wah, UNH IG, itu IG. sudah Nah, sangat iya, lengkap iya. sekali informasi tentang UNH. Jadi apapun yang dicari, insya Allah ada di sana. Jadi portal-portal komunikasi sudah terisi semua Betul, ya? betul. Website terisi, Nah. IG terisi, medsos-medsos gitu sih medsos ya? terisi. Jadi teman-teman yang berada di mungkin kabupaten yang agak jauh aksesnya dari kota Jambi itu bisa datang oleh online. Bisa di Instagram kalau dibuka itu sudah ada gitu ya. Oke. Ya, Ada betul. ruang komunikasi juga ada yang bisa disediakan oleh UNH ya tanpa harus datang ke kampus, tapi seolah-olah kita nih ngobrol dengan orang kampus. Bisa, kita Ada ya? kebetulan ada untuk nomor WA-nya. Nomor WA-nya itu selalu aktif. 24 Berapa jam. nomor WA-nya Nah, itu? kita sebutkan ya. Nah. 0896 Ya. 54 04 10 94. 94. Nah, itu bertanya tentang apapun insya Allah. Ini nomor telepon ya, bukan nomor rekening kan? Bukan nomor rekening. Nanti nomor rekening Pak Rektor yang Iya, Ya. Oke, Jadi, WA-nya UNH ya? WA-nya UNH, silakan mungkin sahabat-sahabat teman-teman sekalian yang ini calon-calon mahasiswa baru yang akan lulus nanti, kalau mau bertanya dulu atau kita pun memberikan kesempatan. Sebenarnya ketika kami ke sekolah-sekolah itu kami selalu sampaikan boleh studi tour ke kampus. Apa istilahnya itu tur kampus. Ya, tur kampus. Lihat kelasnya, lihat labnya, lihat fasilitasnya gitu. Jangan sampai pas daftar saja lihat atau pas mau kuliah saja. Jadi kita boleh, kalau di Jambi ini selalu kami sampaikan, silakan bagi adik-adik yang mau datang ke kampus, Pak, Kak, kami mau lihat lab jaringannya seperti apa, kemudian lab Tapi gitu juga grafisnya Pak Bur, seperti kita apa. nambah juga bagi anak-anak SMK yang mau praktek di Mau kampus. praktek. Nah, kita terima juga. Jadi Praktek, sekarang ya. memang banyak Praktek, anak magang, yang- gitu ya? Magang, betul, Magang. betul. Oke, Pak. Magang. Jadi Saya kita kira. terima juga. Jadi ada beberapa SMK baik dari luar kota maupun kota itu magang Di kampus kita udah berarti udah langsung jadi Iya. calon mahasiswanya itu nanti tuh. Biasanya setiap ada terus kita magang Terus dari ya, setiap SMK. tahun itu ya. Iya. SMK. Berarti ada ya ruang komunikasi. Ruang komunikasi Kalau itu. yang dibangun, yang disediakan, ya kita kan Jambi ini kan luas, Iya. lumayan luas Betul. Pak. Dari Kerinci sampai Tanjung Jabung Timur. Kalau yang domisilinya di kota Jambi mungkin sambil jalan naik Grab aja kalau nggak Iya. punya kendaraan, bilang UNH nyampe tuh. Iya. Ya. Nah, cuman yang di luar daerah ada fasilitas komunikasi yang dibangun melalui nomor WA, Melalui WA, websitenya, Instagram bisa, lengkap ya. website bisa gitu. Nah, berarti Jadi nggak ada mereka halangan sebenarnya tidak kalau ada mau halangan. tahu tentang UNH. Tentang WH. Nah. Jadi mereka dimanapun bisa daftar gitu. Oh, daftar online bisa Daftar juga? daftar Bisa. online langsung bisa gitu.
Sekarang Jadi daftarnya tinggal online. nanti misalnya sudah oke, Sudah oke. persyaratan terpenuhi, tinggal bawa bukti sudah terdaftar, Sudah terdaftar. online tadi. Ya, paling seleksi nanti kita ada seleksi Ada kan? tes. Ya seleksi. Ya. Kalaupun jauh pun kita fasilitasi bisa melalui Zoom. Kalau Oke. memang dia tidak bisa betul ke Jambi, kita bisa melalui Zoom misalnya tesnya gitu. Jadi harus Jambi. Nah, Itu jadi- berlaku juga untuk yang sekolah Kelas pekerja? para pekerja tadi. Pekerja. Iya, Sama tetap- ya? Tetap sama. Oke. Tetap harus ada proses seleksi. Nah, seleksi untuk ini. Nah, Jadi kalau yang yang pindah transport dari Biasanya. D3 D3 itu itu enggak Itu enggak. Oh, Karena mereka teknik sudah konversi kan. bersihkan dulu. Ini Iya. agak khusus Pak ya. Iya. khusus. Karena memang menunya khusus juga. Nah, kalau dari kondisi itu, prodinya, dosennya, fasilitasnya, saya yakin mungkin nggak ada prestasi yang dicapai nih Pak. Ya, Pasti UNH memperoleh prestasi-prestasi yang terkait dengan mungkin keberadaannya sebagai kampus Iya. atau ikut lomba-lomba atau mungkin sesuatu yang memang UNH ini lebih unggul dari yang lain. Ada tuh Pak ya? ada. Oh, tapi jangan dijawab dulu Pak. Oh iya. Pemirsa, jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama Orasi. Semua bisa bicara. Kembali bersama Orasi. Semua bisa bicara Di sini. Oke. Tadi sempat terputus nih Pak. Iya, Minta iya, maaf iya. Pak. Iya. Bisa lanjutkan. Jadi cerita prestasi ini kan bukan sesuatu yang simsalabim. Pak. Iya, iya. Tidak mungkin mengarang. Iya. Nah prestasi itu diberikan dan itu rata-rata pasti penghargaan. Iya. Nah prestasi apa saja yang sudah pernah dicapai oleh UNH yang notabene-nya baru berumur 3 tahun nih? Iya. Silakan Pak. Ya, alhamdulillah perjalanan kita 3 tahun dari transisi sekolah tinggi Ya. ke Universitas Muhyiddin Hamzah banyak mungkin dari sisi yang dapat kita prestasikan. Sekarang kan ada program dari pemerintah itu MBKM, Bang. Merdeka Belajar MBKM. Kampus Merdeka. Oh Ya, Merdeka. Jadi anak-anak ada yang sekarang kuliah di Bali, nah pertukaran. Ada yang di Brawijaya, Jakarta. ya di Jakarta. Jadi ya wilayah anak-anak pilihannya untuk pertukaran mahasiswa mereka pilih di luar Jawa, Bang, ke Jawa. Di alam itu menjadi indikator bahwasanya prestasinya anak-anak juga Bisa bersaing menjadi dengan ini, Pak, ya? menjadi menjadi masukan juga bagi kita. Oke. Ada juga yang sekarang yang magang di industri, magang industri. Ada juga yang ikut secara online dari beberapa industri yang besar. Kita belajar tentang pemrogram Android sebagainya. Itu hal-hal yang dilakukan oleh anak. Jadi nanti setelah mereka kembali, kita minta mereka mendiseminasikan apa yang mereka dapat dengan teman-temannya. Mungkin Pak Bu bisa tambah. Oke, ya. Tadi yang sampaikan Pak Rektor, program pertukaran mahasiswa ini memang sangat bermanfaat kan, dan tentunya kita sangat bersyukur prestasi yang dimiliki oleh kawan-kawan mahasiswa mampu bersaing selama. Jadi tadi disampaikan oleh Pak Rektor, mahasiswa kita ada pertukaran di kampus-kampus Brawijaya, di Bali, Jakarta. Kan kami lihat secara kemampuan mereka bisa berkompetisi gitu di sana. Kemudian ada juga yang sudah terpilih ikut magang di beberapa perusahaan-perusahaan besar juga, gitu. Dan mereka punya kemampuannya bisa berkompetisi juga dengan lulusan yang lain, saya lihat. Nah, di samping itu juga mungkin kami sampaikan, alhamdulillah alumni, mulai dari memang alumni yang dilahirkan oleh UNH sendiri baru gitu, tapi untuk yang STEMIC, STISIP itu sudah cukup banyak, gitu. Sudah cukup banyak, baik itu yang berada di bidang IT. yang berada di birokrasi, jadi PNS, dan yang jadi pejabat pun ada beberapa yang sudah jadi pejabat, kemudian ada yang sudah jadi politisi juga, anggota dewan gitu kan. Kemudian ada juga alumni terutama di Fakultas Komputer itu mereka kerja jadi tenaga IT untuk beberapa perusahaan luar negeri. Nah, gitu. Alhamdulillah itu sekarang kami data dan jadi sekarang ternyata, sebenarnya gini juga Mbak Bud, pekerjaan itu kita nggak harus datang ke lokasi. Jadi kerja bisa jarak jauh. Jarak jauh gitu. Itu Dan juga dilakukan kawan alumni kita. Nah, mungkin perlu disampaikan juga Bang, ini kebetulan kami di kampus Universitas Muhyiddin Hamzah juga
menerima jalur beasiswa KIP namanya. KIP. Kartu Indonesia Pintar, dulu namanya Oh. bidik misi. Ya. Nah, kita sudah berapa tahun semenjak sebelum berdirinya UNH dan sekarang berdirinya UNH ini kita sudah buka jalur beasiswa KIP namanya. Saya pikir kawan-kawan masih calon-calon mahasiswa tuh tahu tuh, yang dari sekolah biasanya mereka dari sekolah tuh seleksinya mereka dari sekolah, kemudian pengusulan dari sekolah, dan kami di kampus Universitas Indonesia sudah buka jalur itu. Jadi silakan nanti didaftar melalui akunnya sendiri, nanti mereka buka itu sudah ada tuh muncul kampus UNH. Luar biasa nih program pemerintah nih, mudah-mudahan dilanjutkan ini. Iya. Mereka kuliahnya gratis sampai semester 8 sampai tamat. Sampai selesai. Kemudian mereka juga dapat uang saku. Oh, udah menang satu juga. Per semester. Nah, gitu luar biasa. Ini mungkin salah satu yang magang di sini kan ada juga yang dapat itu. Oh, iya. Nah, iya. Dan saya pikir ini menjadi informasi bagi rekan-rekan yang tidak mampu secara ekonomi tapi punya keinginan untuk kuliah, kami Iya. bisa memfasilitasi. Tapi melalui beasiswa dari program Pemda ini. juga dapat. Beasiswa Ada Pemda juga. juga. Kemudian Ada ada provinsi. beasiswa prestasi yayasan juga kita Yayasan juga kita memberikan. Oh, buat mahasiswa Iya, dari yayasan ya? Dari yayasan gitu. Oke. Jadi untuk Tapi kita tentu ada kriteria-kriteria. Ya, pasti ada proses pasal seleksi, yang Pak. seleksi. Kalau nggak pakai itu minta beasiswa semua, Pak. Jadi untuk mereka dan sebagainya lah istilahnya. Hmm. Tapi kami tadi yang sampaikan Pak Rektor cukup bangga dengan prestasi kawan-kawan mahasiswa yang terutama salah satunya mungkin mampu berkompetisi tadi. Kalau yang ini Bang, kalau yang pertukaran keluar kota, pertukaran terbesar, itu mereka dinilai sekitar 20 SKS. 12 guys. Ya, jadi mereka nggak perlu lagi kuliah di tempat kita. Sama dengan kuliah lah sebenarnya, Sama, cuman iya. tempatnya Tempatnya. yang berbeda. Ya, kita pernah kedatangan tamu Pak, dan pernah satu kali tatap muka kuliah di Depati Oh, ini. di Depati. Kebetulan itu dari kampus negeri waktu itu. Ada 30 kampus, perwakilan 30 kampus di sini. Di Depati. Di Depati ini membicarakan itu juga. Ternyata nyambung dengan cerita ini. Iya. Saya tanya satu-satu dari mana? Ada dari Malang, dari Jawa Timur. Oh, ini pertukaran- Ya, ini ya, pertukaran itu. mahasiswa. Nah, kemudian ada dari Kalimantan, ada yang dari Papua. Iya. Dan itu nggak bisa ditipu. Memang seperti Wajahnya orang mirip. Papua asli, Pak. Saya tanya, betul dari Papua nih? Masa Bapak nggak percaya? Katanya. Nah, ternyata ini mungkin beda metode kuliah dengan zaman-zaman Iya, kita iya, dulu, iya. Pak ya. Kalau gitu dulu tuh semester 1 ya tertanam lah sampai Iya, semester iya. terakhir di kampus kita yang sekarang. Sekarang rupanya udah ada metode yang Iya. yang mungkin MBKM namanya Bang. MBKM. MBKM. Oh. Yang KM tuh kampus Merdeka. Iya. Yang MB-nya Pak? Merdeka Belajar. Merdeka Belajar, Merdeka. Kampus Merdeka. Merdeka. Itu sekarang yang Iya. lagi fenomenal ya, di Iya, dunia perguruan program. tinggi. Salah satu program. Mas Menteri. Oh, Pak Menteri. Mas Menteri. Mas Menteri ya. Mas Menteri. Menteri yang lagi. Ya, dan itu sepertinya asik-asik dan bagi mereka punya adrenalin pasti. Iya, iya. Kemudian itu tadi bisa mengukur jiwa kompetensinya, Betul. kompetensi dan kompetisi. Kompetisi. Iya, iya. Nah, karena nggak seperti kata di bawah tempurung. Iya, Kita iya. merasa udah paling hebat lah di daerah kita kan setelah dapat keluar. Nah, baru dapat stimulus, oh ternyata banyak lagi yang harus kita perbaiki. Jadi memang- Referensinya bertambah. Nah, referensinya bertambah. Jadi istilahnya kita mahasiswa kita dorong terus untuk ikut. Iya. Karena manfaatnya tadi betul yang disampaikan oleh Bang Desi, mungkin kita jangan sampai mahasiswa ini hanya menjadi jagoan di kandang kita. Dia mereka harus jadi jagoan juga di luar. Tapi di sini ada yang dapat walaupun mahasiswa kita datang tuh. Oh ya, kebetulan Iya, ada beberapa ada. yang datang nih yang, Ya, selamat. sudah Iya. Dua Itu- kali dia ya. di, Oh iya. Iya. di apa ya, ikut Di pertukaran industri pelajar ya, juga, pertukaran. di industri juga kita. Oke. Biar mereka punya pengalaman keluar. Bahkan kami sampaikan bahwa teman-teman mahasiswa walaupun kuliahnya di sini sekarang boleh merasakan kuliah tempat lain dengan Oke, program pemerintah. pemerintah. Ikutlah program pemerintah, kan mereka dikasih fasilitas juga, fasilitas semacam beasiswa juga. Beasiswa juga, ya. Pesawat gratis. Pesawat Wah, gratis, luar biasa. semuanya. Jangan-jangan mungkin baru itu cuma naik pesawat, Pak. Iya. Di UNH ada nggak Pak kompetisi yang dibuat terkait dengan program studi yang ada, lomba-lomba baik tingkat lokal ataupun tingkat nasional yang Iya. dibuat? Kita kebetulan kemarin di tahun Baru ngadakan ya di tahun berapa ya? 2021 ya. Kemarin kita sudah mengadakan tingkat provinsi untuk lomba debat. Oh, lomba debat. Kerjasama ya, kerjasama Iya. dengan beberapa
perguruan kampus tinggi yang kampus ada. swasta di Perguruan Jambi ada lebat bahasa Inggris sama lebat bahasa Indonesia gitu. Oke. Untuk penyelenggaranya kebetulan di kampus UNH. UNH. Nah nanti mungkin di ke depan ini kalau yang entrepreneur award itu kan program LLDT wilayah 10. Nah tahun ini itu di Kita kampus udah Muhammadiyah. nyiapin, Biasanya ya. kita juga ikut berpartisipasi Begitu. terus untuk mengirimkan. Kita mungkin peserta. nyiapkan sekitar 20 proposal. 20 proposal kan dua Business kategori plan deh ya. sama Nah, bisnis bisnis plan sama berjalan. bisnis berjalan. Iya. Benar. Kalau cuma Sebenarnya kita juga ada Bang bisa kontribusi kita terhadap pemerintah daerah juga. Baru-baru ini kita diminta oleh Moro Jambi Pemkab Moro ya, Jambi, Pak. Pemkab Moro Oke. Jambi untuk Smart City. Smart City. Dewan Smart City. Nah, kita Oh, iya. jadi Dewan Smart City Moro Jambi. Membangun. Sekarang kan baru dibangun prototipe-nya dulu. Kelebihan apa-apa di Moro Jambi. Itu lebih ke arah mana itu, Pak? Anunya? Sebenarnya potensi Moro Jambi itu kan banyak potensinya dari hasil rapat kita dengan Moro Jambi, terutama di Menko Info yang Info, mengkoordinir ya. Info. Jadi kita diminta Smart City menjadi bagian Dewan Smart City dari Moro Jambi. Sekarang kita Moro Jambi itu melakukan pemetaan terhadap kira-kira potensi siapa yang dimiliki oleh Moro Jambi. Dari pemetaan itulah nanti akan ditindaklanjutkan dengan implementasinya di lapangan. Berarti sudah menjadi bagian dari pemerintah ya untuk terlibat langsung dalam proses itu. Oke, luar biasa. Kalau yang bersifat penghargaan beli Pak, ada juga yang didapat dari kita? Kalau dari tingkat mahasiswa mungkin. Iya, ya. secara personal Itu mahasiswa banyak ada ya. UKM. Oh, gitu. Kegiatan-kegiatan. Ada. Jadi dosen pun saya pikir ada beberapa yang dapat penghargaan sebagai penggerak Penggerak. desa, kemudian ada beberapa dosen. Ada satu dosen kita yang jadi kerjasama dengan Moro Jambi itu desa binaan. Oh, desa binaan. Desa binaan juga. Oke. Itu dipegang oleh salah satu dosen. Langsung Iya. jadi mengelola desa binaan di sana Pak ya. Kalau ini Bang Uliana bagian kemahasiswaan nih, itu aktivitas kawan-kawan mahasiswa di kampusnya gimana dinamikanya? Oke, ya. Jadi kita kebetulan di mahasiswa di bidang kemahasiswaan itu ada pendampingan, ada pelayanan pendampingan penalaran, namanya penguatan penalaran mahasiswa. Ada yang lebih ke pembinaan soft skill mereka. Soft skill. Ya, kalau yang penalaran itu biasanya kita kuatkan melalui kegiatan diskusi dan ada beberapa organisasi lingkungan kampus seperti himpunan mahasiswa jurusan, BEM, kemudian beberapa komunitas-komunitas yang secara tidak langsung menguatkan keilmuan mereka, jadi diskusi dan sebagainya. Nah di samping itu juga kita ada unit kegiatan mahasiswa sebenarnya Pak. Unit kegiatan mahasiswa inilah yang punya beberapa prestasi saya pikir kalau saya lihat. Nah itu pembinaan soft skill mereka, ada yang bidang olahraga, bidang seni, kemudian ada bidang sosial kita, kemudian ada bidang keagamaan juga gitu. Ada Jadi bidang duta-duta juga. duta-duta ya, kemudian ada Mapala juga kita, Mapala Dimitri namanya. Dan alhamdulillah saya lihat mereka punya prestasi masing-masing, sudah ikut berkompetisi baik itu di lokal maupun di nasional juga gitu. Di beberapa daerah lah saya lihat untuk pembinaan kegiatan kemahasiswaan. Dan hari ini alhamdulillah mereka berjalan sesuai dengan minat mereka. Kami dari kampus memfasilitasi mereka pengen soft skillnya di bidang apa, ada ininya, ada ruangnya, silakan. Kemudian pengembangan nalar mungkin mereka bisa masuk ke beberapa bidang ini gitu. Jadi kami fasilitasi. Di awal penerimaan mahasiswa. Itu kita kenalkan. Itu kita kenal. Sosialisasi unit kegiatan mahasiswa, sosialisasi himpunan-himpunan mahasiswa biar Tinggal- mereka terbuka. Pilih. Nah, Tinggal menyesuaikan dengan minat dan menyesuaikan, bakat pribadinya ya. Nah, jangan sampai cuma dari kampus ke kos, kampus ke kos. Kami pengen dia kupu-kupu katanya Pak. Kuliah pulang. Luar biasa. Ya Pak Rektor, Pak WR, ini luar biasa sekali. Jadi mulai dari cerita sejarahnya yang dari bertransformasi dari sekolah, dari akademi malah ya. Apa yang pertama Pak? Amik. Amik awalnya dulu ya. Amik itu dia juga sudah di pinggir jalan juga waktu itu kan.
dan satu-satunya waktu itu Iya, di iya, iya. Provinsi Jambi. Terus masuk ke STEMIK, Ya. terus sekarang sudah bertransformasi menjadi Universitas Nurdin Hamzah. Ya. Dan itu sudah setara apa ya dengan universitas-universitas lain? Sudah. Luar biasa. Nah, juga ada didukung oleh dosen-dosen yang Iya, mumpuni iya. dan berkompeten. Kemudian fasilitasnya sebenarnya luar biasa. Lab aja dah 5 ya, Pak? 6. Iya. 6 Pak, ya? Iya. 6. Sama dulu. Lab aja 6 ya. Jadi mahasiswa itu Dan tidak hanya mungkin ini juga Bang, lab kita juga tadi terkait masalah kemitraan kita dengan baik ke lembaga swasta maupun pemerintah. Kebetulan lab-lab kita tuh sering dipakai tuh Bang untuk tes Kegiatan-kegiatan, CAT, iya. KPU misalnya, kemudian Iya. dari beberapa kampus lain. artinya tidak hanya sebatas kegiatan Iya, jadi akademik saja. betul. Jadi Ada kita kegiatan juga lain bermitra, mereka menggunakan fasilitas dan itu istilahnya tinggal bangunan kemitraan kami gitu loh. Dan semacam bentuk pengabdian kita juga untuk instansi-instansi yang ada. Luar biasa. Itulah Pak, kalau seandainya waktu kita panjang, Iya, saya iya. kepengen lebih detail lagi nih Iya. ngobrolnya. Kan kita Terima undang kasih. beda Pak Rektor, kita undang ke kampus. Oh iya. Siap, kami, siap. kami terima kasih diundang. Iya Pak. Nah dan itu Pak, saya yakin betul karena kampus ini bukan kampus kemarin sore. Bertransformasinya juga dengan peningkatan yang itu alami Ya. dari akademi, sekolah tinggi, hari ini sudah Ya, di universitas. Pasti banyak yang ditorehkan di situ Ya. dan fondasinya saya yakin juga semakin kuat. Nah, dan tentunya ini menjadi bagian kontribusi lah, Ya. karena di Jambi kan juga banyak perguruan tinggi. Ya. Dan kalau saya Pak, saya yakin juga ini mungkin juga harapan semua orang. Kenapa harus keluar Jambi Iya. kalau mau Benar. kuliah? Iya. Dan hari ini ilmu komunikasi sudah ada ada di salah satunya. Nah, salah satu pemirsa, jadi di Universitas Nurdin Hamzah ini itu ada program studi ya, Ilmu komunikasi. ilmu komunikasi. Yang selama ini kalau untuk masuk ke sana harus ke luar Jambi. Luar Jawa. Nah, hari ini sudah ada di Jambi dan ini salah satu keunggulan dari Universitas Nurdin Nurdin Hamzah. Labnya juga sudah lengkap. Labnya ready juga ya, Sudah ready. udah lengkap juga. Oke, mungkin saya minta statement ya untuk closing kita hari ini. Pak Rektor dulu. Mungkin Pak Buryan dulu. Saya dulu. Oh, Ya, ya, beliau baik. ini yang Terima jadi kasih. juru kunci kita Ya, nanti. baik. Silakan Bang Terima Buryan. kasih Bang Desi. Kita tentu terima kasih sekali sudah diundang untuk acara ini dan tentu sangat bermanfaat bagi kami. Kami ingin menyampaikan ke teman-teman calon-calon mahasiswa baru. Alhamdulillah kami sudah membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk Universitas Nurdin Hamzah. Kita ada 3 gelombang. Gelombang pertama sudah kita buka mulai dari Desember kemarin, gitu ya. Silakan bisa daftar melalui online, bisa berkomunikasi melalui Instagram WNH, ada WA, kemudian bisa lihat akses melalui web kita sudah lengkap semua. Kemudian nanti kita akan buka gelombang kedua di bulan Juni nanti, teman-teman silakan. Kemudian nanti terakhir di bulan Agustus gitu kan. Nah, kita juga menyediakan fasilitas jalur beasiswa KIP dan beberapa jalur beasiswa prestasi. Jadi kami berharap mari bergabung. Tadi saya sampaikan Bang Desi, kalau di sini ada kenapa yang jauh gitu. Di sini juga insya Allah juga unggul juga gitu kan. Kita juga akreditasi sudah baik sekali gitu. Saya pikir ini yang biasanya anak-anak sekarang pasti dia mencari akreditasi yang dilihatnya gitu. Dan alhamdulillah kita sudah mumpuni dan kami siap menerima terbuka lebar untuk teman-teman calon mahasiswa baru untuk bergabung di Universitas Nurdin Hamzah. Oke. Itu Bang. Sip. Oke. Mungkin Pak Rektor. Ya, saya nambahkan Pak Buryan sudah cukup panjang. Kalau pengen kuliah di Universitas Nurdin Hamzah aja atau UNH, demikian begitu. Jadi Pak Rektor menyampaikan kalau mau kuliah UNH aja. Iya. Memang kalau juru kunci itu nggak perlu panjang-panjang. Namanya juru kunci, contek dah itu kunci ya. Oke, terima kasih Pak Rektor, Iya, sama-sama. Pak Terima Buryan, kasih banyak, Pak Wakil Pak. Rektor sudah membersamai kegiatan kita ini di dialog orasi. Karena kita kepengen Pak perguruan tinggi itu tidak hanya sebagai pencetak sarjana saja. Tapi juga harus berkontribusi sesuai dengan kapasitasnya. Nah, apalagi teknologi informasi itu kan menjadi yang paling sudah rating paling atas sekarang ini, karena memang zamannya. Mungkin ini juga salah satu efek positif dari COVID kali Pak. Iya, iya. Yang dulu kita dilarang kreatif gitu, untuk Pak. dilarang untuk Jadi ikut kreatif. berinteraksi karena biologisnya dilarang karena satu penyakit gitu kan.
tapi justru menimbulkan kemudahan lain. Iya. Dan hari ini terus berlangsung. Orang sekarang sudah bisa bekerja tanpa harus ke tempat Betul. kerja. Iya, iya. Kita sudah bisa mendaftar ke UNH tanpa harus datang ke Ya, UNH. Kampusnya, gitu. datang ke kampusnya. Ini luar biasa sekali dan kami berterima kasih Pak. Kami Mudah-mudahan terima lain kasih waktu banyak. kita bisa berdiskusi, bisa ngobrol lagi, mungkin dengan topik yang lebih Seru lagi. seru lagi Iya. terkait dengan Universitas Nurdin Hamzah ini. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan kita Sama-sama. Terima kasih juga, Pak. kembali. Iya. Oke pemirsa, itu tadi diskusi kita dengan Universitas Nurdin Hamzah yang hadir di Provinsi Jambi dan mereka sudah melahirkan sebuah program unggulan yang hari ini cuma ada di UNH, sama seperti kampus-kampus yang di luar Jambi, dan mereka siap untuk menerima siapapun yang memenuhi persyaratan untuk bergabung ke Universitas Nurdin Hamzah ini sebagai mahasiswanya, baik melalui jalur reguler Maupun ataupun pekerja. jalur pekerja. Ya. Dan itu menjadi pilihan. Dan kembali kepada pemirsa, kalau memang ada minat dan ini adalah sebuah pilihan yang cocok, monggo bergabung. Baik pemirsa, kami akan mengakhiri program orasi ini dan kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama Waalaikumsalam. orasi, semua bisa bicara Di sini.